Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tolibin wa tolibat fi fasilitasi nahnu fi hadzal fursah waqa'na fi imtihani tasrihiyah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran praktek. Baik, di sini ujian praktek bahasa Arab. Insya Allah kita akan melakukan kompetensi dasarnya terampil dalam menulis bahasa Arab di Microsoft Word. Jadi praktek bahasa Arab hari ini kita akan melakukan menulis bahasa Arab di Microsoft Word. Nah, diharapkan setelah belajar ini kalian standar kompetensinya mampu men-setting bahasa di Microsoft Word. Nah, kemudian mampu menulis simbol-simbol Arab di Microsoft Word. Ya, jadi kalian bisa mahir serta mampu menulis simbol-simbol Arab, baik huruf hijaiyah, tasydid, kemudian patah, kasroh, syakal, dan lain sebagainya. Mampu membubuhkan syakal pada abjad hijaiyah. Jadi kalian bagaimana cara menumbuhkan atau membubuhkan syakal, memberikan syakal pada tulisan Arab. Mahir dalam menulis bahasa Arab di Microsoft Word. Nah, kemudian jadi pada praktek bahasa Arab kali ini bersama Pemuda I akan melakukan prakteknya menulis Arab di Microsoft Word. Langsung saja, nomor 1 sebelum ke cara menulis bahasa Arab di Microsoft Word adalah nomor 1, setting dulu bahasa di Microsoft Word-nya. Bagaimana cara men-settingnya? Sebelum kita menulis Arab, kita setting terlebih dahulu bahasa di Microsoft Word. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Nomor 1, klik setting, pojok kiri bawah pada simbol window. Nah, ini nih, pojok kiri bawah pada simbol window. Jadi pada simbol window tersebut ada apa nih? Nih yang pojok ini nih. Nah, bentar ya. Nah, ada pada ini Bapak kasih tahu ya, yang pojok ini nih, nah ini simbol window-nya yang merah ya. Nah, diklik dulu. Nah, setelah diklik apa? Ini selanjutnya clip time and language. Nomor 2, nomor 3-nya clip region and language. Nomor 4-nya add language, kemudian klik pilih Arabic, pilih bahasa yang Arabik. Baik, kita klik saja langsung ke sini ke window-nya. Kemudian klik apa? Selanjutnya setting. Di sini berarti cari setting. Yang ini setting itu yang bergerigi ya. Yang ini berarti nih setting. Kita klik. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita hapus dulu ini ya supaya jangan mengganggu. Kita lanjutkan. Selanjutnya klik times and language. Nah, setelah itu klik region and language. Nah, di sini kan hanya baru apa ini? Hanya baru bahasa Indonesia saja. Nah, belum ada bahasa Arab. Maka kita buat dulu, tambah dulu apa? Add language. Nah, kalau sudah seperti ini cari Arabic. Nah, ini nih. Arabic bahasa Arab. Pilih yang Arabnya yang ini. Pilih Arabnya yang bagian ini. Apa ini? Al-Arabiyah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ini biasanya ya. Yang umum dipakai ya. Kalau sudah dipilih, bentar Bapak hapus dulu. Ya, baik. Selanjutnya kita klik yang ini. Nah, sudah muncul berarti sudah ada tuh ya. Nah, ini sudah ada di sininya. Nanti kalau sudah ada seperti ini, maka di bagian bawah pun sudah ada di sininya. Nah, tadinya belum ada ini. Nah, kalau kita hapus lagi ini, itu juga akan nggak ada nih. Tuh, kan hilang misalkan. Kalau nggak ada. Tuh, di sininya juga tidak ada. Di bagian bawahnya. Di bagian bahasa bawahnya juga nggak ada. Coba kita lihat. Nah, jadi di bawahnya pun tidak ada ya. Maka setelah itu kita harus tambahkan dulu
Arabnya di sini Arab. Yang ini kita tambahkan sudah muncul. Nah, kan ininya muncul. Nah, ini Arabnya sudah ada yang ini. Kalau tadi nggak ada kan. Nah, baik. Kita kembali. Kalau sudah seperti ini kita kembali. Kita langsung aja klik yang ini, yang silang X. Nah, baik. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, kalian sudah bisa bagaimana cara membuat apa sih? Kemudian catatan, pengaturan dan langkah-langkah setting bahasa dalam Windows berbeda-beda. Tinggal disesuaikan, namun dalam langkah-langkahnya tetap mempunyai kesamaan. Jadi baik Windows yang tadi cara Windows 10, cara men-setting bahasa dalam Windows 10. Nah, Windows 8 itu nanti berbeda ya. Nah, kemudian Windows 7 juga berbeda, cuman tetap poin-poinnya, langkah-langkahnya sama, nama-namanya seperti region, language, nah itu tetap sama, tinggal dicari saja di settingnya. Nah, tinggal. Kemudian teman-teman, kalau sudah seperti ini, baik kita lanjutkan. Nah, ke bawah. Nah, kita langsung menulis simbol-simbol Arab dan syakal di Microsoft Word. Nah, untuk alif itu ada H. Nah, kita ganti dulu sebelum menulis. Nah, taruh dulu di sini. Kita ganti dulu sebelum menulis. Yang ini bahasa Indonesia masih. Ini kan bahasa Indonesia nih. Yang ininya. Yang ininya masih tulisan apa? IND. IND itu berarti masih bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Diganti kepada Arabic. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, sudah. Kita tulis kalau ini alif, alifnya nggak ada hamzahnya di atasnya. Yang ini coba lihat. Nah, ini kita pakai H. Kalau H itu berarti alif tuh. H itu berarti alif. H berarti alif. Kemudian kalau misalnya shift berbarengan, pertama shift dulu, kemudian shift tekan, kemudian setelah shift masih ditekan, jangan dilepas dulu, kemudian ditambahkan berbarengan dengan H. Jadinya alif apa? Ada hamzahnya di atas. Yang kedua, ini masih alif, macam-macam alif. Ini hamzahnya supaya di bawah. Maksudnya apa? Nah, kalau ini kan hamzahnya masih di atas nih, ada hamzahnya. Kalau ini di atas nggak ada hamzahnya, di bawah nggak ada hamzahnya. Nah, bagaimana cara hamzahnya supaya ada di bawah? Maka tekan shift dulu, jangan dilepas. Setelah itu tekan Y. Nah, baru hamzahnya ada di bawah tuh. Hamzahnya sudah ada di bawah. Kemudian kita lanjutkan. Untuk ada madnya bagaimana? Nah, mad itu apa sih? Nih, alif ada madnya, ada seperti benderanya. Ini bisa kepake nggak? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Shift tekan, kemudian tekan N. Nah, itu seperti itu. Ini untuk apa? Nah, seperti tulisan Al-Quran ya. Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini kan ada apa? Ada madnya ininya. Nah, kalau di Al-Quran. Jadi ada madnya. Bagaimana cara membuatnya? Ini caranya seperti ini, teman-teman. Baik. Nah, kita lanjutkan. Simbol selanjutnya adalah, kita hapus dulu ya. Oke. Kita hapus dulu. Selanjutnya adalah, apa ini? Ba. Untuk ba itu, tekan F. Nah, kemudian ta. Ta itu tekan apa? J. Ta. Untuk fa itu berarti tekan E. E berarti itu fa. Nah, untuk jim tekan seperti apa ini? Dalam kurung yang menghadap ke kanan di keyboard itu. Dalam kurung yang dekat P itu, P. Dekat P. Sebelah kanan ya, dekat P. Ada dalam kurung. Nah, ini jim. Untuk H itu P-nya sendiri. P kalau sudah dirubah ininya, ini kemudian tekan P itu bentuk H. Nah, kemudian kalau kho berarti tekan O. Huruf O itu kalau kita tekan huruf O, maka
kalau misalnya bahasanya bahasa Arab, maka akan membentuk huruf kho. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian dalam kurung untuk dal itu pakai simbol dalam kurung yang sebelah ke kiri ya, yang ini ya. Berarti untuk apa? Untuk dal. Berarti pakai yang ini. Coba kita itu klik dal. Dalnya dal kecil, dal yang nggak ada titikan. Bagaimana dal yang ada titikan? Maksudnya dal yang ada titik itu yang mana? Nih, dal yang ada titikan. Nah, dalnya ada titik di atasnya. Dal besar. Nah, maka simbolnya adalah dengan menggunakan samping kiri yang nomor satu. Seperti apa ini ya? Nih, pakai simbol seperti ini. Seperti kalau dalam matematika itu simbol yang tak terhingga ya. Nah, di komputer itu di keyboardnya ada yang seperti ini, dekat nomor satu sebelah kiri, yang paling kirinya. Kita kalau tekan itu maka menjadi huruf dal besar. Tuh, dal besar. Kemudian kalau huruf ro tersebut akan kalau kita pencet huruf ro akan membentuk huruf ro. Nah, ro. Kalau huruf ro itu pakai V ya. V berarti huruf ro. V. Kalau pencet. Kemudian ada ya huruf jai itu simbolnya di keyboard itu di keyboard itu tekan yang panah. Panahnya yang menghadap ke kanan kalau dari layar Bapak ya. Nanti itu zai ya. Kemudian untuk sin kecil. Sin kecil itu apa? Sin kecil itu tidak ada apanya? Tidak ada titiknya. Nah, kalau sin kecil itu kan nggak ada titiknya. Nih, ini sin kecil nih, nggak ada titiknya. Yang di bawahnya sin besar. Sin kecil pakai S. Nah, ini sin kecil. Nih, sin kecil. Ini sin kecil. Pakai S. Kalau klik S, maka menjadi sin kecil. Sin besar itu huruf A. Ya. Kalau di keyboard itu tangganya ya. Baik. Untuk short, untuk short itu dalam keyboard itu simbolnya W. Itu short. Short itu W. Nah, kemudian untuk dot, maka kita memakai key. Dot itu menjadi key. Jadi misal kita tekan key, maka menjadi dot dalam bahasa Arab. Dot. Nah, begitu. Kalian hafal dulu simbol-simbolnya. Kemudian huruf to itu ada tanda putrot atau titik dua di atas. Itu dekat enter. Kalau kalian sudah disetting, ininya sudah dirubah bahasanya, lalu ditekan putrotnya yang titik dua di atas, maka membentuk huruf to. Nah, huruf to ini. Huruf to. Nah, kemudian huruf zod. Huruf zod itu apa? Tanda tanya. Kalau kalian tekan tanda tanya, maka akan membentuk huruf simbol Arab yang zod. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ain itu mudah sekali. U. Kalau tekan huruf U, maka akan muncul ain dalam bahasa Arab. Kemudian huruf gin. Abjad gin dalam keyboard itu dengan simbol keywordnya Y. Kalau kalian tekan Y, dan sudah disetting bahasanya, maka tekan Y itu akan muncul huruf gin. Huruf ogin gitu ya. Kemudian huruf fa, keywordnya di simbol keyboard itu pakai T. Nah, kalau tekan T, maka muncul huruf pa. Muncul huruf pa. Nah, kemudian huruf kop, simbolnya adalah huruf R. Huruf R. Tekan R, kalau sudah disetting bahasanya, maka akan timbul huruf kop. Nah, kemudian huruf kap, titik, dua, titik, di bawahnya ada koma. Nah, itu atau biasanya titik dua ya. Titik dua atau misalkan titik di bawahnya ada koma yang dekat L. Yang dekat L itu biasanya titik dua di keyboard itu ada yang dekat L. Maka akan menjadi kap. Kemudian lam, jika lam, nah lam itu pakai simbolnya G. Kalau ditekan G, maka akan muncul lam. Nah, kemudian kalau mim apa? Kalau mim, simbolnya dalam keyboard itu adalah L. Mim L. Nah, kemudian
nun simbolnya adalah kaf. Nah, kemudian wawu simbolnya adalah dengan apa? Dengan apa? Tanda panah yang menghadap ke kiri. Nah, ini wawu dengan tanda panah yang menghadap ke kiri. Nah, menghadap ke kiri. Nah, kita klik. Nah, ini akan menimbulkan wawu. Nah, klik wawu ini ya. Kemudian wawu ini macamnya ada berapa? Ada beberapa macam. Yang wawu di depannya ada hamzahnya. Nah, maka kita tekan C. Tekan C. Ini fungsinya untuk apa? Contohnya seperti mukminun. Mukminun kan ada itunya ya. Wawu ada nih. Biasanya Arab itu ada wawu di atasnya ada hamzahnya. Nah, ini akan dibutuhkan gitu. Jadi wawu di atasnya ada hamzahnya. Di Al-Qur'an itu banyak. Kemudian H. Huruf H itu ada di I. Huruf I, kalau tekan huruf I, maka membentuk huruf H. Nah, kemudian ta. Huruf ta-nya ta apa? Ta marbuto atau hak marbuto. Nah, ini berarti ta yang bulat kemudian di atasnya ada titik dua. Ini disebutnya ta marbuto. Ini ada fungsinya. Nah, itu caranya adalah M. M, kalau tekan M itu makanya tak marbuto. Contohnya dalam bahasa Arab itu madrosatun ya. Madrosatun. Nah, ininya kita membutuhkan ini pakai tak. Gak mungkin madrosatun itu pakai tanya tak biasa. Misalkan madrosatun seperti ini. Mad mad rosatun. Tanya tak seperti itu, harus tak marbuto gitu ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian kita lanjutkan. Untuk lam alif. Lam alif itu pakai apa? Pakai B, lam alif. Lam alif pakai B. Nah, kemudian bagaimana caranya sekarang lam alif di atasnya ada apa? Ada hamzahnya gitu ya. Nah, caranya adalah pakai apa? Tekan shift kemudian G. Nah, maka muncul lam alif ada hamzahnya tuh. Di atasnya ada hamzahnya. Ini dibutuhkan. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara memunculkan lam alifnya? Kalau tadi itu lam alifnya di bawah tuh. Yang di atas. Ini lam alifnya di atas. Lam alif hamzahnya di atas. Ini hamzahnya di atas. Bagaimana kalau hamzahnya ditaruh di bawah? Nah, mudah sekali caranya. Caranya adalah masih tekan apa? Nah, ini kan lam alifnya ada di bawah nih. Nah, itu lam alif hamzahnya ada di bawah. Maka caranya adalah dengan menekan shift kemudian T. Nah, shift huruf T, shift dulu kemudian huruf T. Nah, kemudian kita akan memerlukan hamzah. Hamzah itu gimana? X itu hamzah. Nah, hamzah. Tekan X itu hamzah. Nah, kemudian hamzah habis hamzah ya. Nah, iya. Hamzah. Iya ini kalau tekan D itu menimbulkan huruf abjad ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya yang tidak ada titiknya. Kalau ini ya-nya ada titiknya. Kalau yang ini ya-nya nggak ada titiknya. Apa sih bedanya Pak? Nanti bedanya ada. Jadi seperti V. Nah, V kan kalau nggak ada titiknya di bawahnya. Nah, itu nanti kita memerlukan ya yang tidak ada titiknya. Jadi seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan apa? Kalau misalnya ya nggak ada titiknya menekan huruf N. Nah, N. Kemudian ya yang ada hamzahnya di atas. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan apa? Dengan menekan huruf Z. Nah, menekan huruf Z. Maaf. Nah, Z. Jadi ianya di atasnya ada hamzahnya. Ini perlu nggak? Perlu. Perlunya apa? Contohnya seperti ini. Di Al-Quran banyak ya. Seperti
Jaijun, jaizun. Nah, jadi kita memerlukan ya di sini yang untuk ada rumah, ada hamzahnya. Kemudian sip J ini untuk menyambung. Maksudnya gimana menyambung? Contoh seperti ini ya. Ini kan agak terlalu deket ya. Nah, gimana kalau misalkan kita perpanjang, disambung misalkan ja, misalkan ja, hamzah ditambahin sif plus J. Nah, jadi menambahkan apa namanya? Menambahkan spasi pada Arab jaizun. Nah, menambahkan spasi pada Arab. Nah, kalau ini kan kalau sebelum ada ininya jadi lebih panjang gitu ya. Menambahkan spasi pada Arab. Kita lanjutkan. Kemudian kita hakal sakal atau harokat. Nah, kalau misalnya ada apa? Patah itu misalkan patah biasa, nggak patah tain. Itu hanya tekan sip ki, itu patah. Nah, contoh huruf ko dipatah, huruf kof. Misalkan huruf apa ya? Misalkan huruf huruf gin dipatah misalkan. Nah, misalkan fa dipatah, kop dipatah. Nah, gimana huruf kop dipatah? Kop terus dipatah. Nah, itu. Tekan dulu kopnya, kemudian shift key. Kemudian misalkan patah tain gimana? Patah tain shift, kemudian tekan W. Nah, itu patah tain. Nah, contohnya seperti ro dipatah. Sekarang ron dipatah. Jadi ron gimana? Shift, terus W. Ron. Kon. Kop, teka shift, teka kon. Jadi man. Tekan shift, W. Nah, seperti itu. Banyak ya. Kemudian doma. Doma itu shift, kemudian tekan E. Nah, itu doma. Seperti kul. Kop, ku. Nah, sekarang misalkan mu. Jadi tekan shift, terus jadinya E. Nah, lu misalkan ya. Tekan shift, terus E. Kemudian domah tain seperti apa ya? Tun berarti shift plus R itu domah tain. Shift plus R. Shift plus R itu domah tain. Nah, misalkan tun. Shift plus R tun. Kemudian bun. Shift plus R. Nah, seperti itu domah tain. Domah tainnya muncul ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan apa ini? Untuk kasroh. Kasroh itu shift plus A. Shift plus A itu kasroh. Nah, kemudian seperti hamzah di kasroh. Misalkan lam di kasroh. Pa di kasroh. Ain di kasroh. Ghin di kasroh. Nah, di kasroh ginnya. Misalkan nggak kelihatan kalau gin di kasroh ya. Sebenarnya fa di kasroh. Nah, ada kasrohnya di bawahnya. Kemudian kasrotain apa? Shift plus S. Nah, ini kasrotain seperti apa ya? Nin. Kasro shift plus S. Misalkan min. Nah, shift plus S. Apa ini? In. Shift plus S. Misalnya kin. Please shift plus S. Nah, kemudian yang sukun gimana sukun? Nah, sukun itu seperti ini. Ain misalkan disukun berarti shift plus X. Gin disukun shift plus X. Pa disukun shift plus
X. Nah, ro disukun berarti si plus X. Nah, seperti itu. Nah, ada yang kelewat sebenarnya di sini. Yang kelewat itu adalah apa ya? Yaitu tentang tasdid di sini ya. Bapak lupa ini. Tambah lagi sama Bapak deh. Tasdid itu adalah Bapak rubah dulu. Cara tasdid adalah di sini tasdid dulu ya. Tasdid. Nah, tasdid itu adalah shift plus apa ini? Plus seperti ini. Nah, ini nih, shift seperti tanda terhingga. Kita rubah dulu. Nah, ini shift plus. Nah, ini tasdid nih. Nah, tasdid. Contoh lapad Allah. Ada tasdidnya lam keduanya. Nah, ditasdidin. Tuh, ada tasdidnya. Cara membuat tasdid. Baik. Selanjutnya kita praktek menulis. Nah, praktek menulis ini bagaimana? Caranya adalah pertama kalau mau menulis Arab kan dari kanan ke kalau Arab itu dari kanan ke kiri kan nulisnya. Kalau Latin dari kiri ke kanan Latin. Kalau Arab dari kanan ke kiri. Kalau bahasa Arab seperti itu. Nah, maka oleh karena itu kita setting dulu. Settingnya dengan apa? Settingnya coba dilihat dulu. Setting format ininya. Ini nih masih di tengah. Kita klik bagian ininya. Nah, yang pakai ini silakan diklik. Nah, kemudian diklik. Nah, diklik sebelah sini. Jadi dia ada sebagian sini kursornya. Nah, kalau masih setelah itu diklik bagian yang ininya nih. Apa? Nih, yang ini diklik. Ini bagian ininya kita klik. Nah, kita klik. Nah, ini kan dia balik lagi sini. Kita klik lagi yang ininya. Klik lagi. Nah, udah. Ini jadi udah. Ininya sudah ke bagian kanan, ininya juga bagian kanan. Sudah seperti itu, maka kita mulai. Nah, kita mulai surat Al-Ikhlas misalkan. Bismillah. Bismillah. Ba itu apa? Ba itu apa misalkan? Ba, bismillah. Pertama ba itu F, bismillah. Terus di kasro si plus A. Terus sin itu S, sukun si plus X. Mim itu L, tekan L. Terus di kasro bis. Terus mimnya di kasro si plus A, bismillah. Terus alif, bentuk lapad lam. Lam itu alif itu H, lam itu G, lam. Lam lagi, kemudian tasdid. Tasdid itu si plus seperti tak terhingga, kemudian dipatah. Berarti si plus ki. Nah, H itu berarti huruf I. Terus di kasrohanya bismillah berarti si plus A. Nah, seperti itu. Nah, alif tadi alif itu apa? Alif itu Bapak ulang lagi. Alif itu H. Kemudian lam G. Kemudian ro itu apa? Ro itu seperti dekat M, seperti panah yang menghadap ke kiri. Ro seperti apa ya? Maaf. Nah, coba lihat dulu. Ro itu seperti lihat di atas huruf ro. Huruf ro. Huruf ro kita lihat ke atas. Nah, Pak F, V itu huruf ro. Berarti V itu huruf ro. Nah, kemudian kita tasdidin dengan shift. Nah, Rohman. Nih, lanjut aja ya. Sekalian lama-lama bisa terus ya. Terus nah, kita ditengahkan ininya. Nah, kalau sudah seperti ini kan bismillah kan biasanya di tengah. Kemudian setelah itu kita atur. Biasanya atur di bagian apa ini? Bagian fontnya memakai tips. Nah, ini nih Arabic tip setting, type setting. Nah, ini bagus ini.
Nah, kita klik. Nah, kemudian kita klik yang Arabic Typesetting. Nah, ini jadinya bagus. Kita perbesar ya. Nah, ini jadi bagus. Kalau tadi kan nggak bagus nih. Seperti tadi, seperti ini kan nggak bagus. Nah, kalau ini masih jelek. Coba dirubah dengan Arabic Typesetting, jadinya bagus. Nah, kita besarkan. Nah, setelah itu kul huwallahu ahad misalkan. Kop apa? Kop itu apa? R. Doma apa? Sip per E. Nah, lam gin. Terus sukun gimana? Berarti sip X. Nah, huwallah. H apa? H itu I. Hanya di doma berarti sip E. Terus waw apa? Panah yang menghadap ke kiri. Nah, dipatah wawnya gimana? Sip ki. Nah, udah nih membentuk. Alif berarti H. Lam G. Terus lam lagi, G lagi. Disukun sip seperti ada di atas tab itu tak terhingga. Nah, dipatah jadi sip ki. Terus H berarti kalau H berarti simbolnya I. Nah, di doma hanya berarti sip apa? E. Kul huwallahu, tinggal alif. Alifnya ada apa? Ada hamzahnya di atas misalkan. Cari alifnya yang ada hamzahnya di atas. Caranya mana tadi? Nih, alif yang sip plus H. Cari. Berarti sip plus H. Sip plus H. Aduh, balik lagi deh. Nah, sip plus H. Dipatah sip ki. H gimana? P. Ahadun. Hanya dipatah. Sip ki. Dal berarti seperti kurung yang menghadap ke kurungnya ke kiri. Nah, domah tain berarti sip R. Nah, selanjutnya kalian praktekkan di rumah atau di kalau nggak punya komputer boleh di tempat rental. Nah, untuk simbol-simbolnya nanti Bapak kasih ya, anak-anak sekalian hari Senin depan dipraktekkan menulis Arab satu-satu semuanya dan akan mendapatkan nilai menjadi nilai rujukan pada ujian tahun ini pada generasi ini. Semoga berhasil. Kuncinya adalah dalam menulis Arab sering-sering menulis di Microsoft Word. Jika sering-sering nantinya akan terbiasa dan bisa. Baik, jangan lupa dari sekarang belajar dengan rajin. Nanti dites, ketemu lagi di hari Senin jam 8. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.